Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di pertemuan malam ini kita telah memasuki surah Al-Mursalat. Ya, dari kata rosalat, mursalat ismul fa'ilnya, yaitu orang-orang yang dikirim. Ya, sesuatu yang ada yang mengatakan di sini malaikat-malaikat yang diutus. Al-mursil itu mufradnya, mursalat jamak. Ya, utusan-utusan, kiriman-kiriman. Ya, di antara tafsirnya adalah para malaikat yang diutus. Kemudian surah Al-Mursalat ini adalah surah Makkiyah. Surah Al-Mursalat adalah surat Makkiyah. Kemudian Al-Mursalat ini yang memiliki maksud surat memberikan peringatan dan ancaman atas orang-orang yang mendustakan dengan neraka wail pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Mendustakan, dari orang-orang yang mendustakan apa tadi? Yang diancamkan dengan neraka wail pada hari kiamat. Kita sudah jelaskan tentang makna neraka wail, ya. Qala ta'ala wal mursalati ghurqa wal mursalati urfa. Berkata penulis, aqsamallahu birriyahi almutatabi'ati mithlu urqil faras. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan angin-angin yang saling bertebaran, saling mengikuti dari satu kepada satu yang lain, sebagaimana telah diketahui ketika terikutnya antara satu kuda dari kuda yang lain. Artinya yang berkesinambungan. Itu kalau kata dalam kitab tafsir Al-Mukhtasar, bahwasanya Allah bersumpah dengan angin, ya, yang dimana angin tersebut saling mengikuti antara satu angin dengan angin yang lain yang berhembus. Akan tetapi dalam tafsiran yang lain, bahwasanya al-mursalat itu adalah al-malaikah. Dia adalah para malaikat. Dan ada juga yang menggabungkan, bahwasanya yang dimaksud adalah para malaikat yang bertugas sebagai yang mengembuskan angin. Dan pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena menggabungkan dua pendapat itu lebih diutamakan daripada memilih salah satunya jika memungkinkan untuk digabungkan. Jelas sampai sini? Nah, pendapat pertama saya ulang tadi, yang berpendapat apa? Yang dimaksudkan al-mursalat adalah angin-angin yang saling mengikuti antara satu angin ke angin yang lain. Yang kedua, malaikat-malaikat. Yang ketiga adalah malaikat yang bertugas sebagai yang ditugaskan dalam menjalankan, memerintahkan, mengembuskan angin-angin. Ya, dan itu yang lebih kuat. Kemudian jadi Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Kebaikan apa yang dia bawa? Kebaikan angin. Di antara kebaikan angin, disebabkan adanya angin,
sehingga para pohon yang satu dengan yang lainnya itu bisa bersentuhan, akhirnya kawin. Seperti pohon salak. Itu pohon salak kalau tidak dikasih kawin, tidak bersentuhan, maka tidak bisa berbuah. Seperti juga pohon kurma. Itu harus terhembuskan angin, ketemu antara satu dengan lain sehingga apa? Ya, terjadilah pernikahan antara satu pohon dengan pohon yang lain, barulah berbuah. Di antara manfaat angin, dia bisa menghilangkan apa? Polusi-polusi yang mengakibatkan apa? Oksigen dari para manusia yang dia hirup sebagai sumber kehidupan itu bisa lebih jernih, bisa lebih bagus. Di antara manfaat angin, dia yang bisa membawa awan-awan yang tebal, ya, sehingga awan tersebut pergi menghujani satu kampung ke kampung yang lain dengan izin Allah. Ini manfaat-manfaat angin. Dan banyak lagi faedah-faedah dari angin. Dia juga bisa menjadi sebab penurun suhu panas dengan adanya angin. Ya, kalau siang, yang mana enak? Siang panas tanpa angin atau ada angin-angin sepoi-sepoi? Ya, ada angin sehingga panas itu tidak terlalu panas. Nah, ini. Jadi, maka dari itu Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang diutus yang membawa kebaikan. Kebaikan apa yang dibawa? Angin. Maka ini pendapat yang lebih kuatnya. Kemudian kata Allah, "Fal'asifati asfa." Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. "Wan-nasyirati nashra." Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Ya, yang dimaksudkan di sini bahwasanya an-nasyirat ialah angin yang bertiup dengan membawa hujan. Ya, an-nasyirat yang menyebarkan adalah angin-angin yang bertiup yang membawa hujan. Kemudian kata Allah, "Fal-fariqati farqa." Dan Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Jadi malaikat ada yang bertugas, yang mana malaikat-malaikat yang mengantar kebaikan-kebaikan, mana malaikat-malaikat yang mengantarkan keburukan. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Dalilnya mana? Contohnya tentang kisah apa? Seorang yang membunuh 99 nyawa. Ya, sampai ketika dia membunuh telah 100 nyawa, dia bertobat. Ada dua malaikat yang saling berdebat. Siapa yang mencabut nyawanya ini? Apakah malaikat azab atau malaikat rahmat? Akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga, ya, yang menjadi pengadil di antara mereka. Qala ta'ala fal mulqiyati dzikra. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Ya, siapa ini? Ya, malaikat Jibril alaihissalam. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya Al-Qur'an terkadang dinamai apa? Zikr. Fal mulqiyati dzikra, dan demi malaikat yang menyampaikan wahyu. Ya, jadi Al-Qur'an itu di antara nama Al-Qur'an adalah Az-Zikr. Ya, jadi di antara makna dari nama Al-Qur'an adalah Az-Zikr. Udhran au nudra, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi'. Kata Allah, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Apa yang dijanjikan tentang terjadinya hari kiamat itu pasti terjadi. Makanya di antara nama dari nama-nama malaikat apa? Al-Waqi'ah. Makanya Al-Waqi'ah itu di antara nama bahwasanya dari nama-nama apa? Hari kiamat. Maka dari itu kata Allah, innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang kami janjikan atas kalian pasti akan terjadi. Apa yang Allah janjikan? Hari kiamat. Kemudian kata Allah, fa idan nujumu tumisat. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, artinya hilang itu bintang. Kemana bintangnya ini? Ya, berjatuhan. Kenapa? Karena pada saat itu langit terbelah.
maka seluruh benda-benda langit berjatuhan. Antara satu dengan yang lainnya bertabrakan. Itulah di hari kiamat nanti. Ketika tertiup sangkakala. Kemudian kata Allah, wa idzas samaa'i furijat, dan apabila langit telah terbelah. Jadi memang langit nanti akan terbelah. Ya, sedangkan langit itu memiliki 7 lapis langit. Bayangkan kalau terbelah ini saja. Ya, bayangkan ini kalau misalnya ada suatu bangunan terbelah di bawah. Ya, biasa kan ada itu kalau longsor di bawah terbelah. Bagaimana jadinya? Ya, akan berhancuran seluruh bangunan di atasnya. Bagaimana lagi kalau langit yang terbelah? Ya, ini saja kalau terbelah ini di tengah, ini akan berumbak di tengah. Begitu juga ketika langit terbelah, maka seluruh benda-benda yang ada di atasnya itu akan berjatuhan. Maka pada saat itu yang memikul arsy semuanya berjatuhan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah tidak tergoyangkan, tidak berjatuh. Walaupun goyang. Misalnya arsy Allah. Pada saat itu pernah kita ajarkan tafsirnya, ada berapa malaikat yang memikul arsy? 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamani. Pada hari itu ya arsy Tuhan itu dipikul oleh 8 malaikat. Salah satunya malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Termasuk Israfil, Mikail. Dan ini malaikat ini memiliki 1200 sayap. Kalau malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dalam hadis yang sahih. Dan satu sayapnya menutupi antara timur dan barat. Bayangkan satu sayapnya. Bagaimana dengan 600 sayapnya? Ya, sedangkan sayapnya malaikat Jibril itu menjadi pemikul apa? Arsy Allah, bayangkan. Jadi bagaikan 600 kali lipatnya timur dan barat. Malaikat Jibril hanya memikul dari sebagian sisi arsy. Bagaimana lagi itu dengan ya arsy Allah? Hanya sebagian kecil yang dipikul oleh malaikat Jibril. Karena ada 8 di situ malaikat. Dan malaikat Jibril salah satunya. Dan malaikat Jibril hanya memiliki 600 sayap. Malaikat yang lain yang memikul ada 1200 sayap. Ya, itu yang didapati riwayatnya. Ada yang lebih-lebih, tapi itu kita belum teliti riwayatnya apakah sahih atau tidak. Tapi malaikat yang mengatakan bahwa salah satu yang memikul ada 1200 sayap, itu sahih. Termasuk juga malaikat yang memikul arsy, hadis yang sahih adalah jarak antara telinganya dan pundaknya ya seperti seseorang ya berjalan dengan 100 tahun perjalanan. Bayangkan jarak antara telinga dan pundaknya. Bagaimana besarnya itu? Kemudian kata Allah, wa idal jibalu nusifat. Maka dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Kenapa ini gunung-gunung menjadi debu? Karena kenapa? Saling bertabrakan antara satu gunung dengan yang lainnya. Kenapa? Karena besarnya terompet ya sangkakala yang tertiup, menghancurkan segala sesuatu, menggoyangkan sesuatu yang kokoh, ya sampai terlempar. Kita coba, ya ambil terompetnya pelabuhan. Misalnya terompetnya itu pelabuhan, ya. Atau ini saja, ya ini baru tiupan angin. Kalau saya simpan kertas begini, tak lempar-lempar tidak, terlempar. Yang namanya terompet kalau ditiup ada embusan angin atau tidak? Ada. Sedangkan ini saja kipas kertas terlempar. Sedangkan ini bumi diibaratkan bagaikan kertas yang Allah nanti gulung dengan tangan kanannya. Ya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi nanti di hari kiamat akan digulung dengan tangan kanan Allah. Ya, ini ketika ditiup sangkakala ini, maka disitulah ya berhamburannya, terlemparnya segala sesuatu, hancurnya segala sesuatu. Inilah yang Allah kisahkan ini. Langit menjadi terbelah, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung saling bertabrakan sehingga hancur bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla,
Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka. Apa maksudnya? Waktu untuk berkumpul bersama-sama beserta umat mereka masing-masing. Jadi nanti pengikutnya Nabi Musa akan ikut di belakangnya Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Isa akan ikut di belakangnya. Semua para nabi dan para rasul itu akan diikuti dengan pengikutnya. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Maka dari itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan, ya, ada suatu kaum yang sangat banyak yang dia berharap bahwa itu adalah kaumnya. Ternyata itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dia dikabarkan oleh Allah bahwa dia adalah kaumnya Nabi Musa. Ternyata dia setelah itu diperlihatkan lagi suatu kaum yang lebih banyak dari itu, dan itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berbahagia, ya, karena tidak ada kaum, tidak ada umat yang paling terbanyak umatnya kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Dan tidak ada suatu kaum yang masuk ke dalam surga kecuali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dahulu sebelum umat-umat yang lain. Jadi sudah semua masuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dibolehkan masuk umat-umat yang terdahulu. Maka dari itu ini diantara keutamaan umat Islam. Dia adalah umat yang belakangan, tapi dia adalah umat yang terdepan untuk menikmati surga Allah. Dia adalah umat yang sedikit umurnya, tapi dengan sedikit umurnya Allah berikan keberkahan, kelipat gandaan dengan adanya malam Lailatul Qadar, dengan adanya bulan-bulan yang diharamkan, dengan adanya, ya, pelipatan-pelipatan ganda yang diberikan, sehingga Allah menjadikan, ya, walaupun dia umat terbelakang yang memiliki umur sedikit, tapi dia menjadi umat yang terdepan dapat menikmati surga, dan orang yang paling banyak mengamalkan, ya, diberikan pahala dari amalannya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, li ayyi yaumin ujjilat, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengasap orang kafir-kafir itu. Liyaumil fasal, sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasal, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Wailu yauma idzin lil mukadzibin, maka kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Alam nuhlikil awwalin, katalah bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu. Jadi sudah ada umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Siapa-siapa? Coba berikan contoh. Kaum Lut, kaum Samud, kaum Ad. Kaumnya Nabi Musa siapa? Fir'aun. Ya, ini semuanya kaum-kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah. Maka dari itu kata Allah, wahai kaumnya Nabi Muhammad, kenapa kau mendustakan tentang keberadaan Rasulullah? Bukankah kata Allah, kami telah membinasakan umat-umat terdahulu karena mendustakan Rasulnya? Maukah kalian dibinasakan? Seandainya bukan karena waktu yang telah ditentukan, kami akan membinasakan kalian. Walaupun orang-orang kafir maka itu meminta kebinasaan. Muhammad, kalau memang engkau yang kau janjikan azab, turunkan azab kepada kami. Tapi kata Allah, seandainya bukan karena waktu yang telah ditentukan, ya, maka niscaya kami mengasap mereka. Kemudian kata Allah, tsumma nutbi'uhumul akharin, lalu kami iringkan azab terhadap mereka dengan mengasap orang-orang yang datang kemudian. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, itulah yang kami lakukan terhadap orang-orang yang pelaku dosa. Inti pelajaran yang bisa dipetik, ya, satu, kedahsyatan hari kiamat. Kedahsyatan hari kiamat menghancurkan segala sesuatu. Kedahsyatan hari kiamat menghancurkan segala sesuatu. Yang kedua, hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Kemudian yang ketiga, kecelakaanlah bagi orang, kecelakaanlah
bagi orang yang mendustakan Rasul dan hari kiamat. Kecelakaanlah bagi orang yang mendustakan Rasul dan hari kiamat. Qala ta'ala, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Ini Allah kabarkan kembali tentang penciptaan kita. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Ila qadarin ma'lum, dengan waktu yang telah ditentukan. Allah kabarkan, kalau kamu tidak percaya tentang hari kiamat karena dia belum kamu lihat, minimal ini ucapan saya yang saya kabarkan. Bukankah saya ciptakan kamu dari setetes mani air yang hina? Baru saya letakkan kamu di tempat yang kokoh, yaitu di dalam rahim. Tidak ada yang bisa menyentuh, ya, tidak terlihat oleh pandangan mata kasar. Bukankah saya telah menempatkanmu di tempat yang kokoh tersebut dengan waktu yang tertentu? Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Allah yang bentuk kita. Jadi perempuan kah? Jadi laki-laki kah? Gagah kah? Putih kah? Hitam? Allah yang bentuk. Allah yang tentukan. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mendustakan. Alam naj'alil arda kifata. Coba kalian melihat, bukankah kami, kata Allah, menjadikan bumi itu berkumpul? Bumi ini adalah tempatnya berkumpul. Tidak ada tempat berkumpul lain yang lebih indah dari bumi. Ahya wa amwata, berkumpulnya orang-orang yang hidup dan yang mati. Kata Allah, wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainahum ma'an furata. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Ya, jadi kenikmatan-kenikmatan yang nyata yang dilihat mata, Allah suruh kita lihat. Kenapa? Karena kalau Allah kabarkan, masa kabarkan yang kalian lihat, yang kalian rasakan, cukuplah itu menjadi bukti bahwa apa yang kalian tidak lihat, apa yang kalian dijanjikan tentang hari kiamat sama dengan apa yang telah kalian rasakan dan yang kalian sudah lihat. Ya, kalau seseorang tidak yakin dengan hari kiamat tapi yakin dengan apa yang Allah katakan di hari ini, bumi telah dihamparkan, bumi tempatnya berkumpul yang hidup dan mati, bumi di situ ada gunung-gunung, bumi diberikannya manusia dengan minuman air tawar, berarti dia cuma meyakini sebagian ayat dan mengingkari sebagian yang lain. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakan. Intaliqu ila dhillin thalathi syu'ab. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Maksudnya adalah naungan di sini bukanlah naungan untuk berteduh, akan tetapi asap api neraka yang mempunyai 3 gejolak, yaitu di kanan, di kiri dan di atas mereka. Jadi di sini naungan fi thalathi syu'aba. Thalathi syu'aba ini perlu diambil. Biasanya kalau dalam ilmu tafsir Gharaibul Quran ini masuk. Thalathi syu'aba, 3 naungan. Artinya naungan naungan azab ditulis. Salati syu'aba sama dengan 3 naungan azab. Kiri, kanan, dan atas. Ya, ini azab. Jadi ditulis salati syu'aba adalah 3 azab. La dhalili wa la yubni minal lab. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Innaha tarmi bisyararin kal qasar. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Bayangkan, ya, apinya setinggi istana. Gejolaknya ka'annahu jimalatun sufar, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Ya, artinya iringan unta yang sangat kencang larinya, cepat.
melahap. Ya, bagaimana kalau api yang sudah setinggi istana, bagaimana membakarnya? Cepat. Bagaimana menyebarnya? Cepat. Ya. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah orang yang mendustakan itu semua, kata Allah. Hadza yaumul la yantiqun. Hari ini kata Allah tidak ada lagi yang dapat berbicara. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun, dan tidak diizinkan kepada mereka minta udzur sehingga mereka dapat minta udzur. Ya Allah, dahulu saya sia-siakan umurku. Ya Allah, dahulu saya tidak beriman. Ya Allah, apanya? Tidak ada. Tidak ada lagi udzur. Intinya di hari kiamat, hari dibalasnya kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak dan keburukan dibalas dengan setimpal. Tidak ada minta udzur, saya begini, Allah saya begini, tidak ada. Pokoknya apa kebaikanmu dibalas dengan lebih baik. Apa keburukanmu dibalas dengan setimpal. Kata Allah Azza wa Jalla, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mendustakan. Hadza yaumul fasal jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jadi pelajaran bisa dipetik bahwasanya hari kiamat hari berkumpulnya seluruh manusia. Hari kiamat adalah hari berkumpulnya seluruh manusia. Hari kiamat adalah hari berkumpulnya seluruh manusia. Fa in kana lakum kaidun faqidun. Jika kamu mempunyai tipu daya, kata Allah, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Maka celakalah ya bagi orang-orang yang mendustakan. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyud. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air. Di sekitarnya ada mata air. Jadi ini ya, kemarin kalau orang yang bertakwa yang dibacakan imam kita tadi, ya di antara kenikmatan yang diberikan orang bertakwa, ya di antaranya yang kita diberikan ini, fi dzilali wa uyun. Kita diberikan naungan dan ada mata-mata air. Yang pernah kita pelajari ada sungai-sungai. Yang pernah kita pelajari innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa anab. Ada apa? Kebun-kebun dan ada anggur-anggur. Wa kawaiba atraba, ada bidadari-bidadari yang masih ya monto dan perawan. Nah, kalau di sini kita diberikan naungan dan mata air. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan mendapatkan buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingin. Jadi kita mendapatkan buah apa yang kita mau. Mau durian, mau apel, mau anggur, pokoknya apa yang inginkan baru terbetik di hati langsung ada depan mata. Semua jenis anggur, ya, itu bahkan diberikan orang beriman dahulu. Ketika Allah berikan dari orang-orang ya beriman, mereka bahkan pernah ya lebih dari 100 jenis anggur seperti di Mesir. Di Mesir itu diberikan kenikmatan ya dahulunya pernah tumbuh dari 100 lebih jenis anggur. Bayangkan, saking diberkahinya tempat itu. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Ah, ini pelajaran yang bisa kita petik. Bahwasanya orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan disebabkan apa yang telah ia kerjakan. Ya, jadi seberapa banyak pekerjaan tak, seberapa begitu juga banyak gaji tak nanti. Disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Kata Allah, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau tidak bekerja, kau yang tidak dikasih makan, kau tidak dikasih minum. Masa mau digaji tidak pernah bekerja?
Kerja, dunia ini tempatnya bekerja. Ya, man zara'a yasra. Siapa yang menanam dia akan memanen. Ya. Kemudian kata Allah, inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik di dunia. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Qul wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Maka makanlah kamu di dunia. Bersenang-senanglah kamu di dunia dengan kesenangan yang sedikit, dengan makanan yang sedikit. Sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Mereka kalau disuruh ruku, mereka tidak mau ruku. Nah, ini. Jadi ditulis bahwasanya sebab azab dan diharamkannya, sebab azab dan diharamkannya kenikmatan surga, sebab azab dan diharamkannya kenikmatan surga dosa dan keengganan seseorang, sebabkan dosa-dosa dan keengganan. Enggan itu artinya tidak mau seseorang rukuk kepada Allah. Ini wa idza qila lahum murka'u la yarka'u. Kalau dikatakan kepadanya rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk, mereka tidak mau rukuk. Apa itu maksudnya rukuk? Salat. Jelas? Mereka disuruh salat, tidak mau salat. Ya, makanya salah satu ayat yang kata Allah ketika ditanya, ya, ma salakakum fi sakar? Apa yang membuat kalian dimasukkan ke dalam neraka sakar? Apa kata penghuni neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Yang memasukkan kami ke dalam neraka sakar karena kami dahulu tidak melakukan salat. Walam nakum nut'imun miskin. Dan kami dahulu tidak memberi makan orang miskin. Jadi sebabnya yang paling pertama apa? Karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak membelanjakan hartanya kepada orang-orang miskin. Qala ta'ala wailu yawma idzin lil mukadzibin. Maka kecelakaanlah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Qur'an ini mereka akan beriman? Artinya Allah sudah kabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang tidak mau ruku, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diazab. Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan percaya hari akhirat, dan mereka ruku dan sujud kepada Allah, akan dijanjikan surga. Ya, ini yang bisa kita berikan dari pelajaran yang bisa kita petik. Inti pelajaran bahwasanya ya di surah Al-Mursalat ini menceritakan tentang keadaan manusia di hari keputusan bagaimana. Ada yang dibahagiakan, ada yang disengsarakan. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik di sini, Allah mengabarkan tentang azab-azab yang ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan kebenaran dan balasan kepada orang yang bertakwa. Balasan orang yang bertakwa diberikan naungan, diberikan mata air, diberikan buah-buahan sesuai yang apa yang dia kehendaki, ya, diberikan ketenangan. Adapun orang-orang yang pelaku dosa, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak pernah mau ruku dan sujud kepada Allah, mereka disediakan azab yang pedih. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah selesai pelajaran tafsir kita di pekan ini. Maka dari itu kami mengingatkan untuk dipelajari insyaallah taala. Bahkan 3 hari ke depan kita persiapkan ringkasan dan persiapan ujian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.